Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Hadirin, ini ancaman ya. Mereka yang tidak patuh pada Rasulullah akan ditimpa ujian yang berat dan azab yang pedih. Jadi ayo hati-hati hadirin, kita manut saja sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mengenal Rasulullah tadi adalah menerima pelajarannya, menerima keputusannya itu tanpa rasa berat ya. Jadi ini ukurannya hadirin. Kalau kita masih berat kepada keputusan Rasulullah, itu berarti kita belum begitu kenal dengan beliau. Rasulullah memutuskan begini, ini nggak boleh, ini haram, ini boleh, ini halal. Rasulullah memutuskan begitu, kok kita nggak terima, berarti kita nggak begitu kenal dengan Rasulullah. Berarti kita kok masih bisa nggak terima gitu ya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 65. Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah sadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Hadirin, lihat ini. Allah memberikan indikator, tanda kalau orang itu kenal Rasulullah, itu tandanya ini. Tandanya ini. Yakni adalah dia menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Artinya ketika kita ini berselisih atas suatu hal, maka kembalikan pada Rasulullah. Kalau Rasulullah memutuskan ini, sudah manut saja. Rasulullah memutuskan itu, sudah ikuti saja. Loh, bagaimana Rasulullah sudah sedo misalkan? Bagaimana kita menyerahkan urusan Rasulullah? Yaitu serahkan pada dalil-dalil dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya beliau seperti apa gitu. Maka itulah kalau kita mengacu pada keputusan beliau, maknanya adalah kita mengikuti apa yang beliau laksanakan, apa yang beliau ajarkan. Aurat misalkan, bagi sebagian orang misalkan ingin kerudung model begini, yang satu ingin model kerudung model begitu, yang lain bahkan tidak berkerudung sama sekali, misalkan. Berselisih di situ, maka caranya yang paling benar kembalikan pada Rasulullah. Rasulullah itu ngutus gimana sih sebenarnya? Oh, ternyata Rasulullah ngutus berkerudung seperti ini, ya kan? Dalam surat An-Nur itu kan Allah menunjukkan kepada kita agar memanjangkan jilbab itu sampai di bawah dada. Jadi jilbab yang benar itu adalah kalau kerudung itu sampai di bawah dada. Kalau kerudungnya hanya diikat kerudung
kerudung apa namanya? Kerudung siapa tahu. Itu belum sesuai, ya, belum sesuai dengan Rasulullah. Ya. Maka orang yang mengenal Rasulullah itu akan mengikuti itu. Oh nggih. Akan mengikuti. Kalau orang mengenal Rasulullah akan mengikuti itu. Ya. Mengikuti yang Rasulullah sebutkan tadi itu dalam Al-Quran. Nah, seperti contohnya itu. Kemudian mereka tidak keberatan dalam hati mereka. Nah, orang yang mengenal Rasulullah itu, tandanya itu nggak berat itu sudah. Manut dia dengan Rasulullah. Rasulullah memutuskan begini, nggih. Memutuskan begitu, nggih, gitu. Ini tanda dia benar-benar beriman pada Rasulullah. Dia kenal Rasulullah itu. Nggih. Kalau dia protes mawon. Yang jadikan ukuran itu pasti nafsunya, bukan Rasulullah. Lihat Rasulullah misalkan suka sedekah, dia protes. Masa sih semua sedekahkan? Masa sih Rasul apa? Masa kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya? Lihat Rasulullah misalkan mencintai yatim misalkan. Ya sudah, manut saja, kita juga ikut minta yatim. Rasulullah begitu tenang dalam sholatnya, ya sudah ikuti aja sudah, gak usah bantah-bantah, gak usah. Allah yang penting kan sholat kan sah, ya, yang penting kan begini begitu, itu berarti banyak alasan aja sudah. Bagi orang beriman ikut saja sudah. Rasulullah itu kalau sholat subuh itu diupayakan ya, ini untuk kita semua. Beliau itu dalam sholat subuh itu 60 ayat yang dibaca. 60 ayat. Ini ngimami loh ya, 60 ayat. 60 ayat itu kalau salah satu contohnya mungkin yang surat-surat seperti Al-Fajr, Al-Haqqah, ya itu kan kisaran itu loh. Jadi bukan kulhu gitu ya, bukan kulhu. Jadi mentang-mentang sepenting kan sah ya. Ya bukan ukuran sah. Memang ukuran sah itu para ulama sudah jelas, memang fikihnya itu di situ. Tapi ingat, semangat kita adalah meniru Rasulullah. Jadi sudah ikuti saja. Sudah, belajar aja ikuti. Ya, gak usah bantah-bantah, gak usah Rasulullah begini ya ikut. Rasulullah begitu, nggih. Itulah orang yang beriman pada Rasulullah. Jadi tidak ada keberatan dalam hatinya. Jadi dia menerima dengan sepenuhnya. Rasulullah dawuh apapun itu menerima. Nah, jadi ini tanda beriman kepada Rasulullah. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 51. Ya. Ini tanda-tanda lagi, tanda-tanda mereka yang beriman pada Rasulullah ya. Indikatornya ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman yang artinya sungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Jadi seorang yang beriman pada Rasulullah itu buktinya ini. Ketika ada masalah, kembalinya kepada siapa? Rasulullah. Kembalikan pada Rasulullah aja sudah. Dan ketika Rasulullah itu dawuh begini, ya sudah, sami'na wa ta'na. Nggih Kanjeng Nabi, nggih. Rasulullah ngutus kurban misalkan, ya, baru ini kita berkorban. Ya sudah, nggak usah pakai ngengkel-ngengkel, sudah, nggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngutus kami dawuh, barang siapa yang mampu berkorban di tahun itu kemudian tidak berkorban secara sengaja, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat musola kami. Dicotak itu orang yang mampu berkorban tapi sengaja tidak korban. Ya sudah, ikuti saja. Tahun depan korban lagi begitu.
Jadi sekemampuan kita, ada kemampuan tahun itu, ya korban. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi dibikin mudah saja. Pokoknya Rasulullah bilang begini, nggih, bilang begitu, nggih, ya. Sami'na wa ta'na. Ya, jadi tidak nyerekal, tidak ngengkel, tidak bantah, ya, apalagi bantah, tidak sama sekali. Itu tanda dia kenal dengan Rasulullah. Ya. Kemudian di ayat yang lain ada banyak lagi, di antaranya surat An-Nisa ayat 59. Ya. Kemudian di ayat An-Nur ayat 63, dalam surat An-Nur ayat 63 itu adalah ancaman bagi mereka yang tidak patuh pada Rasulullah. Nah, ini ya. Jadi apa yang resiko ketika tidak beriman, tidak patuh pada Rasulullah. Ini Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Hadirin, ini ancaman ya. Mereka yang tidak patuh pada Rasulullah akan ditimpa ujian yang berat dan azab yang pedih. Jadi ayo hati-hati hadirin, kita manut saja sudah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu dawuh, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Seluruh umat akan masuk surga kecuali siapa? Yang tidak mau. Sahabat itu heran bertanya, loh ya Rasul, apa ada orang nggak mau surga itu? Apa ada? Rasulullah jawab, ya ada lah. Itu bahasa kita itu, ya ada. Beliau menyampaikan begini, man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang tidak mau patuh kepadaku, faqad aba. Itulah orang yang nggak mau masuk surga. Ya. Jadi orang nggak mau surga itu ada yang nggak mau ya. Makanya hati-hati kita. Caranya agar kita termasuk di dalam rombongan Rasulullah, maka patuhi saja. Rasulullah ngajak ke kanan, yang kanan, ngiri, yang ngiri, maju, yang maju, berhenti, ya berhenti. Beres sudah. Dan itu mudah loh, kita lebih mudah nyontoh. Ya kan? Lebih mudah kita nyontoh. Ayo, kalau lebih mudah mana? Ngarang apa nyontoh? Pasti lebih mudah nyontoh kan? Lebih mudah. Sudah nyontoh aja sudah, nggak usah ngarang sendiri. Nggak usah ngarang sendiri, masuk surga dengan cara sendiri, ngarang sendiri. Susah. Belum kawan benernya. Ya, sudah ngikuti aja Rasulullah. Rasulullah ngutus ada sholat, ya sudah laksanakan sholat. Rasulullah nggak melakukan, ya sudah nggak melakukan. Hadirin, sunnah Rasulullah itu ada yang memang sunnah untuk dilaksanakan. Ada juga sunnah yang harus ditinggalkan. Artinya gini, kesunahan beliau itu adalah dalam rangka meninggalkan sesuatu, itu adalah pelajarannya. Maka jangan kreatif, ya, ngarang-ngarang sendiri, jangan. Ketika Rasulullah meninggalkan sesuatu itu berarti memang disunnahkan meninggalkan, ya sudah nggak usah dilakukan. Jadi nggak usah kreatif. Ya. Sholat misalkan duhur 4 rakaat, ya sudah 4 rakaat. Jadi nggak usah kreatif. Wah ini subuh kan waktunya orang seger-segernya nih, masa cuma 2 rakaat ya, mbok ya tambah 4 rakaat misalkan. Itu nggak benar, malah salah. Ya. Nggak usah berharap surga tambah kejeblos neraka gara-gara ngarang-ngarang sendiri. Ya. Menyalahi tata cara Rasulullah. Ya. Hadirin Allah, itu yang kedua tadi ya. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah, yang kemudian konsekuensinya adalah kita tahu hak-haknya Allah, ya, tahu apa yang harus kita lakukan, ya, tahu apa yang harus kita jauhi agar
Allah tidak murka kepada kita, mengenal itu, apalagi tunduk ya, jadi menerima apa yang disyariatkannya, ya, patuh dan tunduk padanya, kemudian menentukan putusan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulnya, itu mengenal Allah dengan baik, itu akan efeknya ke situ. Nah, yang kedua tadi mengenal Rasulullah, apa efeknya? Yakni akan menerima apa yang dibawanya, ya, berupa petunjuk dan agama yang benar, mempercayai apa yang diberitakannya, ya, mematuhi apa yang diperintahnya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Bahkan terus memutuskan perkara dengan syariatnya dan ridho kepada keputusannya. Ya, jadi itu efek-efek ketika kita beriman kepada Rasulullah dengan sebenarnya. Kalau belum ada efek itu, kita masih sering ganjel, ya. Ada hadis bilang begini, kita masih ganjel, berarti belum benar iman kita. Ada yang nggak beres. Itu tandanya, ketahuan sudah. Ada dawuh Rasulullah begini, masih protes. Rasulullah masih protes. Berarti ada sesuatu dalam diri kita. Belum begitu percaya sama Rasulullah. Ingat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau mendengar berita Isra Mi'raj, ya, itu kan secara akal nggak masuk akal sama sekali. Untuk zaman itu, bayangkan, untuk zaman itu seorang Nabi Muhammad ini menceritakan tentang perjalanannya sejauh lebih dari 1000 km dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu lebih dari 1000 km, bayangkan. Itu dalam sehari semalam. Dalam semalam, bukan sehari semalam, semalam saja. Itu kalau orang zaman itu kan belum kenal pesawat, belum kenal teknologi jet, ya. Bayangkan. Oh, ini ada orang cerita katanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, balik lagi pulang lagi. Itu kan nggak mudah loh itu memahami itu. Maka nggak kaget pada saat itu ada beberapa orang yang asalnya itu beriman itu murtad. Nggak kaget, ada yang murtad saat itu juga. Nah, tapi lihat, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau menerima dengan dengan penerimaan yang sepenuhnya. Bahkan ada yang tanya, apakah engkau percaya dengan cerita Muhammad ini? Nggak masuk akal padahal itu kan. Beliau nyampaikan kalau yang cerita itu adalah Muhammad, walaupun lebih nggak masuk akal lagi, aku percaya. Walaupun lebih nggak masuk akal lagi, aku masih percaya. Asalnya ngomong adalah beliau. Bayangkan keimanan model seperti ini. Ya. Kalau kita masih sering nyerekal, ya, diberi dawuh Rasulullah begini, hadis begitu, masih aja ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita, berarti ada yang nggak beres. Kita belum, ibarat orang jalan itu belum delama. Ya. Ini nanti saya dalam bahasa saya belum delama. Ya. Jadi ada yang nggak beres dalam diri kita ini. Dengan Allah masih protes. Ada ayat begini-begini masih protes. Ayat begitu kita bisa terima. Berarti ada yang kurang benar dalam diri kita. Maka ayo kita benahi. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam. Mengenal agama Islam. Ya. Jadi mengenal agama Islam. Jadi mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam. Hadirin, kita ini harus mengetahui, ya. Kita mungkin sudah tahu karena sudah berislam lama, jadi orang Islam lama. Tapi saat ditanya Islam itu apa sih? Gitu. Jadi Islam itu apa sih? Kita ini kira-kira gimana? Atau misalkan ada saudara kita orang yang baru masuk Islam, terus tanya Islam itu apa sih itu? Jangan jawab gimana? Ya kan? Islam itu agama. Terus gitu toh. Ya kan? Oke. Ada kan definisinya kita itu kan kadang-kadang apa sih Islam ini ya? Hadirin, Islam dalam maknanya yang umum adalah beribadah kepada Allah sesuai yang disyariatkan. Ya. Jadi Islam itu berserah, ya, berserah diri. Nyerah. Islam itu berserah diri. Jadi
apa namanya, orang yang mengaku Islam itu dia menyerahkan urusannya kepada Allah saja. Jadi menyerahkan urusannya kepada Allah. Allah merintah apa itu nyerah gitu ya, orang nyerah itu. Kayak begini, misalkan ada tawanan perang, ya, perang tawanan. Itu kan namanya tawanan, itu kan dia nyerah kan ya. Nyerah sudah. Dia apa-apain dia kan nyerah aja dia, wong dia ini tawanan kan gitu. Jadi apa namanya, orang yang Islam itu harus nyerah, ya nyerah. Namanya nyerah kok. Ya. Jadi kalau misalkan bayangkan ini ada tawanan perang, itu kan duduk kan, berdiri kan ya. Nyerah, namanya nyerah kok. Apa ada misalkan tawanan perang terus protes, duduk dia protes, masa nggak boleh berdiri? Kira-kira gimana kira-kira? Apa yang terjadi dengan tawanan ini? Tidur barangkali ya, sudah habis dia. Dong tawanan kok berani bantah itu loh. Kita ini lebih dari itu. Kita ini budak kan. Abdun itu namanya budak, hamba Allah. Kita ini budak. Loh kok masih berani protes ya? Ya kan? Maka ketika orang mengenal Islam, namanya Islam adalah kita tunduk kepada Allah Ta'ala. Tunduk sudah. Allah ngutus apapun, dia sudah ikut saja. Nah inilah Islam. Ya. Jadi, Islam dalam makna umum adalah beribadah kepada Allah sesuai yang disyariatkan. Sejak Allah mengutus para rasulnya hingga terjadinya hari kiamat. Jadi ini sampai hari kiamat syariatnya itu seperti itu. Ya Islam inilah. Kita diajarkan untuk menyerahkan diri kepada Allah, apa yang memang Allah kehendaki kita manut saja. Ya. Kita akan diperintah untuk ibadah, nggih. Kita diperintah untuk melakukan ini, nggih, melakukan itu, nggih. Inilah Islam. Maka orang yang mengaku berislam harusnya sudah seperti itu posisinya. Nah, hadirin rahimakumullah. Sedangkan Islam dalam maknanya yang khusus yaitu adalah yakni mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau Islam tadi kan secara umum itulah syariat beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh para rasul-rasul ini kan ya. Nah setelah hadir Rasulullah Muhammad SAW, maka Islam itu adalah ya ini mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau ada aturan beginilah, ada aturan undang-undang misalkan ya, undang-undang itu atau peraturan di kampung kita misalkan di RT, itu aturan pertama dikeluarkan tahun 2000 misalkan, itu urunan nilainya Rp500 misalkan ya, tahun 2000 aturannya itu. Kemudian tahun 2005 itu diganti sampai RT yang lain, RT yang baru diganti urunan menjadi Rp5.000. Ya. Tahun 2010 diganti lagi sama RT yang lain, RT yang baru lagi diganti menjadi urunan RT itu Rp10.000. Terus jenengan ini menjadi warga itu ikuti yang mana? Ikuti aturan pertama, kedua atau ketiga? Tentu adalah aturan yang paling baru. Ya. Otomatis aturan yang lama otomatis batal dengan sendirinya. Loh sudah muncul SK baru kok. Ya, sudah muncul SK baru. Jadi ini sudah otomatis yang diikuti adalah yang terakhir ini. Itu ilustrasi sederhana. Ya. Nah, ketika muncul Rasulullah Muhammad SAW, itu syarat-syarat yang sebelumnya itu ada yang masuk diteruskan, seperti orang hitam itu kan asalnya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan sampai hari ini. Ya, kita yang mengaku umat Rasulullah Muhammad SAW ya harus berkhitan contoh gitu ya. Kemudian itu adalah meneruskan yang lama.
Ada juga yang sudah diganti. Contoh misalkan sholat zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu berdiri tok. Sudah disempurnakan. Sekarang ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk. Ya, maka sudah ikuti aja yang itu. Jadi tidak bisa menjanjikan, oh saya kan mengikuti Nabi Sulaiman misalkan. Ya tidak bisa. Kita sudah di aturan yang baru ini. Yang berlaku adalah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, ya ini adalah mengetahui dengan dalil. Ya. Jadi tadi kan mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam ini, dan kemudian mengetahui dengan dalil. Artinya kita mengetahuinya nggak sekedar tahu, tapi ada dasarnya yang jelas. Dan dalil itu ada dua, hadirin, yakni yang sifatnya sam'iyah. Yang dalil yang sam'iyah itu adalah dari wahyu yang kita dengar. Sam'iyah itu yang kita dengar, ya, berupa wahyu, ya, Al-Quran, dawuh Rasulullah itu kan dalil. Kemudian akliyah adalah dengan pendekatan akal. Jadi kita ini seorang muslim harus mengenal Allah, itu mengenal Rasulullah juga, mengenal agama Islam itu dengan dalil dan juga dengan akal kita. Jadi akan semakin kuat kita. Akalnya itu ngerti kenapa sih kita menyembah Allah. Akalnya itu faham kenapa kita mengikuti Rasulullah. Akalnya itu ngerti dan faham kenapa kita mengikuti agama Islam ini. Jadi orang-orang yang cerdas itu pasti akan mengikuti Islam. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu hanya satu. Allah itu pasti hanya satu. Yang namanya terhebat itu pasti hanya satu. Ya, nggak ada terhebat itu dua, nggak ada. Namanya itu satu. Yang terkaya, terhebat, termulia pasti hanya satu. Ya. Nggak mungkin ada dua, apalagi 10. Ya. Makanya ini akal kita akan menuntun kepada pengenalan kepada Allah, kepada Rasulullah dan agama Islam ini dengan lebih meyakinkan, ya, lebih lebih mendalam begitu. Ya. Baik, alhamdulillah. Memang jadi ini adalah empat hal masih dalam pembahasan tentang al-ilm tadi, ya, mengetahui Islam, mengetahui Allah, mengetahui Rasulullah, mengetahui Islam dengan dalil-dalilnya.